laporan Hera di Polres tentang terkait Bu Erin ya di Polres Jakarta Selatan. Jadi prosesnya berjalan. Nur sudah dipanggil, Hera sudah, Nia sudah. Nah kemudian tinggal terlapor si Bu Erin ini kan. Nah setelah itu nanti ada gelar perkara gitu. Tapi sebelum Bu Erin sebenarnya ada dua lagi yang akan dipanggil secara sah menurut hukum. Ini menurut keterangan dari penyidik, yaitu yang namanya Siti. Itu salah satu ART juga, baru salah satu security yang ada di tempatnya Bu Erin. Kita buka aja ya, jadi itu sedang dipanggil. Nah, karena ini sudah naik penyidikan, jadi pemanggilan mereka itu kemudian bermakna kalau tidak datang, tidak hadir tentu akan menjadi suatu persoalan hukum tersendiri buat mereka. Makanya nanti ada pemanggilan resmi terhadap salah satu ART lagi, yaitu Siti, dan tentu security yang ada di sana yang akan dipanggil juga begitu. Nah, kapannya ini tergantung penyidik, bisa minggu ini sudah atau minggu depan begitu. Nah setelah itu baru gelar perkara, penentuan apakah ada tersangka apa tidak. Ada nih, ada Hera, ada Nur, ada Siti. Tiga-tiganya sudah nggak bekerja di tempatnya Bu Erin karena tiga-tiganya kemudian mengundurkan diri kan. Siti yang pertama-tama itu, baru kemudian Hera, baru kemudian Nur. Jadi tiga-tiganya ini akan diperiksa. Tapi dua kan sudah, Hera sama Nur, tinggal Siti. Siti pun sudah dipanggil nih. Nanti kapan dia datang hanya Siti yang tahu, sama penyidik kita nggak tahu. Dipanggil namanya terlapor kan penyidikan terlapor juga dipanggil, tapi biasanya ini dipanggil para saksi dulu secara lengkap, baru kemudian si pelapornya baru dipanggil gitu. Ya kita tunggu sajalah perkembangannya, update-nya. Tapi yang jelas Nur sudah, Hera sudah, Nia sudah, tinggal Siti, security, dan kemudian terlapor sendiri. Jadi gini, kita belum tahu sebenarnya apakah Siti sudah memenuhi panggilan atau belum. Apakah salah satu saksi yang terbaru juga dipanggil sudah datang apa belum. Tapi setelah mereka dipanggil dan sudah di BAP, barulah terlapor gitu. Erin kan terlapor, jadi tinggal tunggu nih apakah yang dua ini sudah apa belum. Kalau mereka belum, tentu biasanya terlapor terakhir kan gitu. Jadi kita tunggu yang dua ini. Tapi kalau yang dua ini sudah, bisa jadi minggu depan Erin sudah terpanggil sebagai terlapor gitu. Tapi kalau yang dua ini belum, dia nanti belakangan. Nah, jadi begini, Hera dilaporkan oleh Erin, persoalannya adalah pencemaran nama baik atau membuka data-data pribadi kan gitu. Jadi ada surat dari LPSK yang meminta sepanjang perkaranya si Hera ini masih berproses hukum sampai selesai, sepanjang itulah tidak boleh ada namanya laporan balik terhadap si Hera gitu. Jadi itu sudah dibikin surat oleh LPSK. LPSK ini lembaga saksi dan korban, pelindungan saksi dan korban kan. Jadi mereka sudah bikin surat ternyata kepada Polres Jakarta Selatan yang menyatakan demikian. Jadi itu kemudian dipakai sebagai acuan dari pihak Polres Jakarta Selatan menindaklanjuti perkaranya laporan dari Erin terhadap Hera. Nah, belum tahu. Jadi kita belum tahu apa yang diperlakukan terhadap si Siti, tapi yang jelas dia salah satu ART yang ada di rumahnya Bu Erin. Jadi ketika penyidikan terjadi, sudah naik penyidikan, berarti siapapun yang dipanggil wajib menjadi saksi. Kalau masih penyelidikan mungkin masih bisa nolak-nolak ya, tapi kalau sudah penyidikan kan ada pasalnya, barang siapa tidak dipanggil, tidak datang untuk memenuhi panggilan hukum kan tentu bisa kena pidana kan. Jadi tampaknya Siti akan dipanggil secara resmi dalam konteks penyidikan, dan dia memang wajib hadir sebagai saksi dari penyidikan gitu. Karena penyidikan juga perlu konfirmasi dari pihak lain kan, salah satunya dari pihak Siti. Pemeriksaan begitu kan, di pemeriksaan memang ada nama Siti kan, siapa para ART yang bekerja, disebutlah si ini sini termasuk Siti begitu. Siti dapat data di situ. Tapi kalau Nur sudah menyatakan demikian, Hera menyatakan demikian. Tapi kalau Siti kan kita belum dapat keterangan dia dari pemeriksaan kan. Jadi kita tunggulah Siti apa akan berbicara apa. Tapi tampaknya pernah kita komunikasi dengan dia juga via WA ya. Memang ada juga yang dia rasakan gitu. Dirasakan oleh Siti. Cuman Siti ini orangnya tampaknya tidak mau
terlibat begitu dalam konflik antara Hera maupun Erin ya. Tapi ketika dipanggil jadi saksi tentunya dia pasti datang. Perdata, kalau ini kan perdata dan dugaannya kan perbuatan melawan hukum. Jadi Hera kalau mau dipanggil sebagai saksi ya tentunya si pihak penggugat harus menemui Hera untuk bercerita, minta bantuan sebagai saksi kan. Karena ini kan kasus perdata, jadi Hera lah yang diminta bantuan oleh pihak penggugat untuk membantu membuat terang persoalan gugatannya gitu. Jadi seharusnya pihak pengacaranya Nur akan menemui Hera seharusnya, tapi kita belum tahu apa yang terjadi, apakah pihak pengacaranya Nur ini menemui Hera atau Nur sendiri malah menemui Hera atau tidak. Sampai sekarang belum dapat informasi dari Hera sendiri. Oh, kita nggak pernah komunikasi sama mereka sampai sekarang, kita nggak tahu nomornya si Nur berapa, nomor pengacaranya juga berapa gitu. Nomor teman kita sendiri kadang-kadang kita lupa, apalagi nomor mereka. Pertama yang kita tahu belum ada, tapi yang kita tidak tahu memang kita tidak tahu sudah ada apa belum. Tapi karena nggak ada komunikasi juga, Hera nggak pernah cerita tentang pertemuan dengan Nur atau dengan pengacaranya, belum pernah bercerita. Jadi kita anggap bahwasanya memang belum ada pertemuan. Nah makanya kalau gugatan perdata seperti ini memang perlu yang namanya saksi kan. Nah ini pengacaranya Nur ini atau Nur sendiri harus mendekati Hera, bertemu ke Hera, ke rumahnya untuk menceritakan, tolonglah jadi saksi perkara perdata kami kan begitu. Kalau perkara pidana memang wajib menjadi saksi, siapapun yang tahu ada persoalan pidana dia harus jadi saksi kan. Tapi kalau perkara perdata kan tidak wajib. Jadi kalau mau supaya ada saksi ya harus mendekati itu pihak-pihak yang mau dijadikan saksi kan. Nah Nur tidak begitu, sama pengacaranya harus mendekati Hera begitu. Gitu. Ya, karena Hera nggak pernah menceritakan tentang itu. Jadi bisa jadi Hera siap mau jadi saksi, bisa jadi dia mungkin jangan saya lah kan begitu kan, boleh kalau di perdata gitu menolak jadi saksi. Kami langkah berikutnya ya kami duduk-duduk aja menunggu nih, sampai sekarang kali lagi menunggu juga nih apa yang terjadi begitu. Jadi ya menunggu aja langkah berikutnya. Waktunya sebulan, ntar kita sambungin pihak penyidik bagaimana perkembangan penyidikan, atau nanti pihak penyidik mengirimkan SP2P surat pemberitahuan penyidikan, perkembangan penyidikan kan begitu. Jadi kita tunggu dari penyidik bagaimana, atau kita datangi penyidik begitu. Jadi kadang-kadang kita nunggu aja penyidik ngirim surat tuh pemberitahuan perkembangan penyidikan begitu. Nah sekarang ini kita lebih suka menunggu gitu daripada datang ke penyidik, karena kita tahu pekerjaan penyidik kan banyak tuh. Ya kita tunggu aja lah. Makanya kita duduk sendiri di sini lagi nunggu nih gitu. Itu kita nggak tahu juga tuh gitu. Tapi namanya panggilan pidana kan, surat panggilan pidana kan, tentu siapapun yang dipanggil biasanya dia akan hadir gitu. Jarang sekali mereka nggak hadir, kecuali mereka menghilang ya, tapi biasanya hadir lah gitu. Dari zaman dulu memang saling membantu kan ya, bekerja bersama pun mereka saling bantu kan. Makanya kita punya feeling, bukan keyakinan ya, punya feeling bahwasanya mereka mungkin akan saling membantu, tapi masih mungkin gitu. Karena kita nggak tahu informasi lengkapnya ya, kita jawab belum pasti ya. Kalau kita sudah tahu kita bilang pasti kan begitu.